Darling, I've been tempted by the darkness, telling me that I should throw it all away. Fight so hard, my heart is hardly helpless. Manchester United harus mengakui keunggulan sang rival sekota dengan skor 6-3, di mana Haaland dan Foden tampil sebagai bintang dengan masing-masing mencetak hat-trick. Sedangkan MU cuma mampu membalas lewat Anthony dan Bryce Martial. Di sisi lain, Erik ten Hag yang pertama kalinya melakoni derby Manchester tampaknya masih harus belajar, di mana banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang ia rencanakan. Dan untuk itu, inilah 5 kesalahan yang dibuat ten Hag hingga membuat MU kalah dari Manchester City. Terlalu percaya diri. Yap, sebagai pelatih yang baru merasakan hegemoni derby Manchester, Ten Hag sepertinya masih terlalu percaya diri, sehingga ia tetap mempertahankan komposisi pemain saat mampu mengalahkan Liverpool dan Arsenal. Akan tetapi, City is City, di mana mereka adalah tim yang memiliki teamwork luar biasa, terutama di lini tengah. Hasilnya terbukti, lini tengah setan merah, terutama area Scott McTominay, mampu dieksploitasi hingga pemain City dengan bebas memindahkan bola dari kedua sisi sayap. Bermain terlalu terbuka. Melawan tim seperti Manchester City yang terkenal akan possession football-nya, Ten Hag sedikit terlalu berani memaksakan para pemainnya untuk bermain terlalu terbuka, terutama di babak pertama. Alhasil mereka harus kemasukan 4 gol di paruh waktu. Yap, melawan tim seperti Manchester City, Ten Hag mungkin bisa belajar dari Carlo Ancelotti, di mana ketika itu, permainan reaktif footballnya mampu membuat Pep Guardiola frustasi. Terlambat melakukan perubahan. Harus diakui dalam laga kali ini Ten Hag sedikit telat melakukan perubahan, di mana Rashford dan Sancho yang dari awal tidak perform terus dipaksa bermain sehingga serangan sering mampet. Belum lagi McTominay yang tampak bingung di lini tengah, baik saat membawa bola maupun dalam penempatan posisi. Nah, barulah di pertengahan babak kedua Ten Hag memasukkan Casemiro, Fred, dan Martial yang terbukti sedikit banyak membawa perubahan, terutama setelah gol dari Anthony. Untuk kemudian terjadilah gol dari Martial yang berasal dari akselerasi Fred, serta penalti yang sukses dieksekusi pria Prancis tersebut. Meskipun kalah, setidaknya di babak kedua mereka mampu melawan dengan mencetak 3 gol sehingga ya nggak malu-malu amat. Tidak memainkan Ronaldo. Meskipun Ronaldo dianggap sedang bapuk, namun harus diakui kehadiran sang mega bintang di atas lapangan pastilah bisa memberikan impact. Walaupun mungkin tidak mencetak gol, namun pergerakan Ronaldo setidaknya mampu menarik lawan, sehingga bisa membuka celah bagi pemain lain untuk masuk. Hal itu setidaknya sudah terbukti saat laga melawan Arsenal, di mana Ten Hag sendiri ketika itu mengakui jika Ronaldo juga bisa berperan sebagai penarik lawan, sehingga bisa membuka ruang bagi rekan-rekan yang lainnya. Kalah pengalaman. Yap, untuk alasan kelima mungkin adalah yang paling bisa diterima. Sebab kita semua tahu jika Pep adalah mentor bagi Ten Hag saat masih menukangi Bayern Munchen. Dan sebagai murid, tentu saja ada hal yang tidak dimiliki oleh Ten Hag dari Pep, yaitu pengalaman. Terlebih, Pep sudah lama makan asam garam atmosfer Premier League khususnya derby Manchester. Jadilah secara mental dan persiapan pastinya ia satu langkah di depan Ten Hag. Ya, bisa dibilang, Ten Hag ini masih butuh waktu untuk semua ini.
Yap, terlepas dari hasil ini, para fans MU tidak usah terlalu berkecil hati. Karena biar bagaimanapun Ten Hag ini masih butuh waktu untuk belajar, terutama di laga-laga seperti ini. Dan pasti pria 52 tahun asal Belanda itu sudah belajar banyak, sehingga kedepannya pasti akan ada perubahan. MU juga pernah kalah di 2 laga perdana Liga Inggris, karena ketika itu Ten Hag masih seperti kaget dengan suasana Premier League. Namun setelah itu, ia mampu belajar dan terus menang. Oleh karena itu, tetap percaya dengan Ten Hag dan membangun ulang Manchester United.